Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal pembahasan soal hot PKP. Kita mulai dari soal yang pertama. Tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menentukan proses terwujudnya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat demokratis serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mempercepat proses perwujudannya tersebut, yang dilakukan adalah A. Menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban dengan hak. B. Berpendapat secara santun dan mengedepankan fakta serta solusi. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu. D. Membanggakan produksi negara lain yang didapat dari situs online. E. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam berkarya dan berinovasi. Nah, di sini dapat kita cari clue untuk jawaban ini adalah terletak pada kalimat terwujudnya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis, serta maju dan menguasai teknologi. Sehingga kita dapat melakukan cross-check jawaban. Untuk A, menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban dengan hak. Ini bisa kita keep. Untuk B, berpendapat secara santun dan mengedepankan fakta serta solusi. Oke, ini bisa kita keep. Untuk C, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu. Jawaban C bukan termasuk dalam jawabannya. Sedangkan D, membanggakan produksi negara lain yang didapat dari situs online. Ini jelas bukan jawabannya. Untuk E, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam berkarya dan berinovasi. Nah, di dalam hal ini adalah berkarya dan berinovasi. Sehingga ini bisa kita keep. Nah, di antara A dan B dan E, dapat kita temukan perbedaan bahwa jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Karena berpendapat secara santun dan mengedepankan fakta serta solusi menggambarkan yang namanya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didasarkan dengan fakta serta solusi. Jawaban E termasuk di dalam jawaban B, sehingga B melingkupi jawaban E. Jelas jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Untuk soal berikutnya. Anda melihat seorang balita yang menyeberang jalan di keramaian orang. Padahal Anda sudah telat 7 menit hadir rapat di kantor. Apakah yang Anda lakukan melihat balita tersebut? Untuk A, membawanya ke tempat penitipan anak dan tidak apa terlambat. Yang penting balita itu aman. Untuk B, mengamankan balita tersebut ke kantor Anda. Untuk C, tidak apa terlambat. Yang penting membantunya menyeberang jalan adalah nilai kebaikan. Untuk D, membantu menyeberang jalan dan langsung ke kantor karena sudah terlambat sekali. Untuk E, meminta orang lain untuk membantu menyeberangkan balita tersebut. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi di mana Anda sudah terlambat ke kantor, dan kondisi kedua adalah ada seorang balita yang menyeberang jalan di keramaian orang. Nah, kunci untuk menjawab ini adalah kita harus melakukan kedua hal tersebut, namun harus tetap mengutamakan pekerjaan kita. Untuk A, membawa ke tempat penitipan anak dan tidak apa terlambat, yang penting balita itu aman. Ada kata tidak apa terlambat, ini menggambarkan kita tidak mengutamakan pekerjaan kita. Sehingga bukan jawaban. Untuk B, mengamankan balita tersebut ke kantor Anda. Bukan jawaban, karena di sini ada kata mengamankan, yang dimana ada makna secara diam-diam dilakukan. Kemudian C, tidak apa terlambat, yang penting membantunya menyeberang jalan adalah nilai kebaikan. Sama dengan A, tidak apa terlambat, dia tidak mengutamakan yang namanya pekerjaan. Untuk D, membantu menyeberang jalan dan langsung ke kantor karena sudah terlambat sekali. Oke, ini bisa kita keep. Untuk E, meminta orang lain untuk membantu menyeberangkan balita tersebut. Nah, E bukan jawaban karena kita tidak memberikan atensi kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Sehingga jelas jawabannya adalah D.
membantu menyeberang jalan dan langsung ke kantor karena sudah terlambat sekali. Nah, di sini bisa kita lihat untuk soal berikut ini. Anda adalah seorang ASN yang baru diangkat dan ditempatkan. Bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Yang A, berusaha mengajak akrab dengan rekan lain. Kemudian yang B, mencoba mengakrabkan diri dengan memberi jokes. Kemudian C, mencoba mengakrabkan diri dengan lingkungan kerja didasarkan pada ada atau tidaknya urusan dengan seseorang. Kemudian yang D, mengakrabkan diri dan memperkenalkan diri kepada semua rekan kerja. Kemudian yang E, mengakrabkan diri di saat kondisi mendukung. Nah, di sini kita dijelaskan bagaimana cara kita melakukan yang namanya adaptasi pada saat kita diangkat sebagai seorang ASN. Untuk A, berusaha untuk mengajak akrab dengan rekan lain. Oke, ini bisa kita keep. Untuk B, mencoba mengakrabkan diri dengan memberi jokes. Bisa kita keep. Mencoba mengakrabkan diri dengan lingkungan kerja didasarkan pada ada atau tidaknya urusan dengan orang lain. Bukan jawaban, karena di sini ada kata ada atau tidaknya urusan, sehingga kita terlihat tidak mau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian, D, mengakrabkan diri dan memperkenalkan diri kepada semua rekan kerja. Oke, bisa kita keep. Kemudian E, mengakrabkan diri di saat kondisi mendukung. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bukan orang yang luas dalam melakukan adaptasi terhadap orang lain. Di antara jawaban A, B, dan D yang menunjukkan sikap adaptasi yang baik adalah D, mengakrabkan diri dan memperkenalkan diri kepada semua rekan kerja. Di sini ditunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang ingin memasuki dunia kerja dengan baik dan kita memberi ruang kepada orang lain untuk saling bertukar pikiran, untuk saling bekerja sama. Dibanding dengan opsi jawaban A dan opsi jawaban B. Di mana opsi jawaban B ini ada terkesan kata jokes yang terkadang kurang santun untuk disampaikan. Kemudian soal selanjutnya, di perusahaan Anda baru saja memperbaharui perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A, mengajak rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut. B, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan Anda. Kemudian C, minta orang lain memahami hal tersebut untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Kemudian D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Kemudian E, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor. Nah, di sini ada hal yang berhubungan dengan IT atau berhubungan dengan perkembangan teknologi. Nah, ciri yang menunjukkan sikap kita yang antusias dalam perangkat IT adalah kita mau untuk mempelajari hal-hal baru atau perkembangan teknologi itu sendiri. Kita mulai dari opsi A, mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Ada makna di waktu kosong, sehingga kurang menunjukkan adanya kesungguhan belajar. Kemudian untuk B, mencari informasi mengenai proses pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan Anda. Hanya sebatas mencari. Kemudian untuk C, meminta orang lain untuk memahami hal tersebut untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Ini bisa kita keep. Untuk D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Bisa kita keep. Untuk E, Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor. Di sini ada makna sepulang kantor, sehingga terkesan tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari hal tersebut. Sehingga tersisa jawaban adalah C dan D. C dan D. Namun, yang paling menunjukkan adanya kesungguhan dalam belajar dan tepat guna adalah
meminta orang lain yang memahami hal tersebut untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Artinya kita memberikan langsung kepada orang yang lihai atau yang ahli dalam hal tersebut untuk mengajari Anda tentang perangkat IT tersebut. Dan di sini menunjukkan bahwa kita sangat antusias dalam perubahan teknologi. Terima kasih, demikian soal-soalnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.